Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia. Hati yang mulia, Hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu. katakan dengan imanmu. Yesusku, Pujian, pujian dari hatiku, oh selalu di setiap, selalu di setiap waktu. tiada pernah berubah Engkau Tuhan. Tiada pernah berubah Katakan kasih-Mu. kasih-Mu. Cuma Tuhan sama-sama serukan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Katakan Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Dan ku hargai Katakan dengan lebih lembut. Yesus, Yes, Jesus. ku kagumi. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia, Hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. hanya ku temukan di Oh Yesusku, Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu. selalu di setiap waktu. Dan kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah berubah. Tak berubah kasih-Mu. Oh, saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama wakil berdiri. Oh, pengorbananmu yang selamatkanku. Katakan Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Engkau, ku dengan lebih sungguh lagi. Semua Tuhan angkat suaramu dan serukan. Selamatkan kami. Kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau pandang salib Kristus. Kita mau merenungkan setiap pengorbanan Tuhan. Dia yang telah mati ganti kita. Dia yang rela disiksa. Dia yang dihina untuk menggantikan posisi kita. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Jesus. Dan lebih sungguh lagi serukan. Oh, karya terbesar
terbaik bagi dia. Angkat suaramu, selamatkan gua. Terima kasih Tuhan yang ku hargai. Katakan Yesus Engkau, ku kagum Dia, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan terima kasih Tuhan, Engkaulah harta. Haleluya. Dan ku hargai Yesus Engkau, ku kagumi. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus Engkau, ku kagumi. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi, beri sorak-sorai bagi Yesus. Saya undang Bapak Afat untuk maju ke muka untuk berdoa. Sekali lagi saya undang Bapak Afat untuk maju ke depan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan buat kasih anugerah, penyertaan Tuhan, serta segala yang sudah Tuhan berikan bagi kami, bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami semua Tuhan. Kami bersyukur, sungguh tidak terbalaskan segala kasih-Mu Tuhan. Biar dengan apa yang dapat kami lakukan, kami akan lakukan semua demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau saat ini sudah mengumpulkan kami saat ini, kami rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau dengan apa yang dapat kami lakukan. Kami mau meninggikan dengan suara kami memuliakan Engkau dengan hati kami. Biar kiranya Engkau urapi kami semua Tuhan, baik kami yang melayani ataupun kami yang hadir semua saat ini Bapa. Berikan roh-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Boleh kasih kiri kanannya salam, katakan Yesus telah bangkit. Haleluya. Dia sungguh baik dan pagi hari ini kita mau rayakan, kita mau peringati kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Come on. Beri sorak-sorai dan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Dia. Haleluya, come on. Semua Tuhan sama-sama katakan, yeay. Rayakan Yesus, rayakan. Semuanya lebih dahsyat lagi, come on. Rayakan Yesus, rayakan. Lebih dahsyat. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama. Ia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Cuma Tuhan sama-sama serukan. Rayakan Yesus, rayakan.
lebih sungguh lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi kamu, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, oh, dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan dia bangkit. Woo! Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Semuanya katakan, dia. Yes, lebih dahsyat kamu. Dia bangkit Dan hidup. Yeay. selamanya. Katakan Yesus bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Jemaat Tuhan beri yang terbaik, dia bangkit. Come on. Lebih dahsyat. Selamanya. Katakan dia bangkit. Woo! Terima kasih Tuhan. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Yes, haleluya. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Semua Tuhan sama-sama katakan, Engkau yang sembunyi di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang berkuasa, oh, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Katakan gunung batu. Semua Tuhan sama-sama serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan Engkau berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada satu nama yang memberikan kebebasan. Haleluya. Nama Yesus. Segala kuasa tunduk. Kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang percaya, engkau yang percaya di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi, di mana sebentar firman Tuhan akan dibagikan. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kebaikan, untuk kesempatan yang boleh kami terima Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan sungguh besar Tuhan Engkau. Sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh sangat amat rahmat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk karya salib-Mu yang luar biasa. Untuk pengorbanan-Mu. Untuk setiap darah yang tercurah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami mau katakan Tuhan, kami mau setia ikut Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih dahulu setia Tuhan. Tuhan, kami mau membawa hati kami. Kami mau membawa hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan sepenuhnya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jesus, haleluya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, korbankan hidupmu sebagai ganti semua dosaku. Darah-Mu sucikan, darah-Mu sucikan dan tebus hidupku, layakkan ku menjadi anak-Mu. Katakan, Kau telah mati gantikanku, tak pernah ku ragukan bukti kasih karya salib-Mu. Kau telah mati
aku, tak pernah ku ragukan pengorbananmu. Ku bawa hidupku, ku buka hatiku, ku serahkan semua yang ku punya bagimu. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, penguasa semesta yang percaya, ku percaya. Katakan darahmu sucikan, darahmu sucikan, dan tebus hidupku, layakkan ku menjadi anak. Katakan kau telah mati, kau telah mati, gantikanku. Tak pernah ku ragukan bukti kasih karya salibmu. Kau telah mati, gantikanku. Tak pernah ku ragukan. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dan lebih sungguh lagi. Ku bawa hidupku dan kami mau buka hati kami Tuhan. Oh, ku serahkan semua yang ku punya bagimu. Sebab Engkaulah Raja, penguasa semesta yang percaya, ku percaya. Katakan walau kadang tak ku mengerti, takkan pernah kami meragukan Tuhan, takkan pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Walau kadang ku tak melihat, namun aku kan tetap percaya. Lebih sungguh lagi, walau kadang tak ku mengerti, takkan pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Ku tak melihat, namun aku kan tetap percaya. Kita bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Lebih sungguh katakan, ku bawa hidup, ku buka hatiku, ku serahkan
semua yang ku punya bagimu. Oh, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, penguasa semesta yang percaya. Ku percaya, ku bawa hidupku. Saya undang hambanya untuk maju ke muka. Serahkan semua yang ku punya bagimu. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, penguasa semesta yang percaya. Ku percaya, ku bawa hidupku, ku buka diriku, ku serahkan semua yang ku punya bagimu. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, penguasa semesta yang percaya. Ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan haleluya sekali lagi. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kita nyanyikan kepada Tuhan pagi ini. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya sekali lagi, amin. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang telah bangkit, yang telah menang atas maut, kuasa neraka dikalahkan oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan. Pada pagi hari ini kami sebagai orang yang percaya, yang beriman, yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami mengingat dan mengimani kembali tentang kebangkitan Tuhan. Kau tidak mati, tapi engkau bangkit Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Karena engkau bangkit, biarlah kami juga bangkit. Iman kami bangkit. Kesetiaan kami bangkit. Ketekunan kami bangkit. Kasih kami bangkit. Sebab engkau Tuhan yang bangkit. Bukan hanya kami mengerti, bukan hanya kami tahu, tapi kami mengimani, mengaplikasikan kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa dalam sorga untuk pagi hari ini. Kami hadir di sini, kami ada di sini karena kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi sehingga firman Tuhan pagi ini berdampak dalam setiap pribadi kami. Yang lemah-lemah dikuatkan, yang suam-suam boleh on fire menyala kembali. Mereka yang acuh tak acuh, mereka boleh kembali serius dengan Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih, kuduskan kami hati pikiran selama kami beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dalam firman Tuhan. Semua orang yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari dengan tenang ya. Kita mendengar firman, saya harapkan tidak ada yang mundar-mandir, ya, tidak ada yang jalan-jalan. Ya, kita tenang saudara-saudara. Kecuali memang panitia yang sudah ditetapkan. Jadi saudara yang bukan panitia, saudara tinggal di tempat ibadah. Ya, haleluya. Kecuali saudara mau ke kamar kecil silakan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari Jumat yang lalu kita memperingati atau mengingat kembali tentang kematian Tuhan. Jumat Agung, kematian Tuhan. Dia telah mati di salib sebagai substitusi pengganti. Harusnya kita yang binasa, harusnya kita yang mengalami kematian yang kekal. Tetapi Tuhan sudah menjadi pengganti. Ya, di dalam Alkitab King James dikatakan dialah ransom. Ransom itu saudaraku namanya pengganti. Ya, sesuatu yang harus hilang diganti. Tuhan adalah pengganti saya dan pengganti saudara. Alkitab katakan dia yang tidak berdosa sudah dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ya, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati seterusnya. Ya, kuburannya kosong. Tengkoraknya pun tidak ada. Saudara, itulah yang dia ucapkan sebelum dia mati, bahwa nanti pada hari yang ketiga anak manusia setelah dianiaya, setelah ditolak, pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit kembali. Itulah perkataannya. Hari ini adalah hari kebangkitan. Harusnya orang percaya ya mengalami kebangkitan iman. Inilah kebangunan rohani. Jadi KKR itu bukan kalau ada pendeta dari luar negeri lalu iman kita bangkit ya. Ada pendeta dari mana lalu iman bangkit, pendetanya pergi lalu imannya loyo lagi, bukan. Revival itu, kebangunan rohani itu harus terjadi setiap saat. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hari inilah kita mengingat kembali. Mengapa gereja kita dan gereja-gereja di seluruh dunia, gereja am, artinya gereja Tuhan universal seluruh dunia itu merayakan mengingat tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Supaya anak Tuhan ingatkan kembali. Sebab dengan perputaran zaman, pengaruh zaman, saudaraku ya bermacam-macam pengaruh yang melanda menerpa hidup orang percaya. Lalu kadang-kadang iman kita ini menjadi goyah. Kesetiaan kita mulai, saudaraku, tidak mantap. Komitmen kita mulai goyah. Saudaraku, mulai lihat kiri kanan, tidak memandang Yesus. Maka perlu selalu diingatkan, dia mati dan dia bangkit. Hari ini adalah hari kebangkitan. Nah ya, kalau saudara dengar firman ini, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya juga bangkit? Haleluya. Saudara-saudara, saya siapkan khotbah saya, Kristus telah bangkit. Ini khotbah di seluruh dunia ya. Saudara-saudara, Kristus telah bangkit. He is risen. Dia telah bangkit. Saya akan baca dulu untuk bersama-sama kita membaca Matius 26. Ya, mari saudara kita berdiri 1-2 menit. Kita akan membaca ayat ini. Semangat saudara ya. Matius 26, tolong multimedia ayat yang ke-6 ditampilkan. Matius 28 ayat yang ke-6.
Matius 28 ayat yang ke-6. Enggak ada ya. Bukan itu. Matius 28 ayat yang ke-6. Saya sih bisa baca sendiri, tapi maksudnya bersama-sama. Ada siap? Ya, lihat ke depan saja saudara. Persiapan itu perlu ya. Sebentar tunggu saudara, lihat ke depan, saya akan baca. Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara, inilah ucapan yang membangkitkan iman. Ya, dari malaikat Tuhan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus telah dikatakan, telah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Nanti kita akan lihat banyak ayat yang lain. Bahwa memang dia sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Juga diulangi oleh malaikat. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Buktikan bahwa kuburannya kosong. Tengkoraknya pun tidak ada. Dia telah bangkit. Haleluya. Saudara, kekristenan punya ciri khas bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang bangkit. Ya, kuburannya pun tidak ada karena dia telah bangkit. Selengkapnya Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 coba ditayangkan. Mulai ayat 1 ya, Matius 28 ayatnya yang ke-1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6 tadi kita sudah baca. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang percaya termasuk beberapa perempuan ya datang ke kubur Yesus. Karena mereka begitu mengasihi Tuhan. Mereka begitu, saudaraku, mempunyai hubungan batin dengan Yesus waktu Yesus hidup. Dan pada waktu Yesus mati, mereka datang ke kuburannya. Tetapi satu surprise, kejutan mereka alami. Ternyata kuburan kosong, hanya ada seorang malaikat. Tadi kita lihat, seorang malaikat. Padahal nanti kita lihat ayat sebelumnya. Yesus sendiri berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Malaikat berkata, aku tahu kau datang ke sini mencari Yesus. Itu lambang kasih, lambang cinta mereka. Ya, saudara-saudaraku, yang selama ini Yesus yang mereka idolakan, Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka percayai, sekarang Yesus telah mati. Dan ini sekaligus antara sedih, saudaraku, kehilangan dan 1001 macam perasaan berkumpul dalam hidup murid-murid. Dan saat itu mereka datang ke kuburan. Ternyata Yesus tidak ada.
Malaikat berkata, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Kekristenan punya ciri khas, Tuhan yang disembah, Tuhan yang bangkit. Haleluya. Tahun 2000 saya oleh kemurahan Tuhan saya masuk ke kuburan Yesus. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, sana ada dua versi saudara. Ya, ada versi orang Katolik, ada versi orang Protestan. Yang Bukit Golgota. Saya nginap di sebuah hotel di Yerusalem dan dilihat ada dua versi. Lalu beberapa hari kemudian saya pergi masuk dengan seorang guide saudara, seorang penunjuk jalan masuk ke dalam kuburan Yesus. Ya, dan hanya di sana ada cekungan saja, lubang saja. Ya, dan di sana tidak ditemukan tengkorak daripada Yesus, tidak ada. Memang Alkitab katakan dia telah bangkit. Dengan jelas firman Tuhan katakan dia telah bangkit. Perkataan ini telah diucapkan oleh Yesus sebelum dia mati. Sebelum dia naik di atas kayu salib. Supaya orang yang percaya ya yakin kalau dia mati dia akan bangkit. Bisa ditayangkan Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31. Saudara, ucapan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8:31, tolong ditarik ya agak cepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan ini sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib. Sebelum dia melakukan kehendak Bapa, saudara menjalani jalan yang sempit Via Dolorosa. Sekarang jalan itu saudaraku kiri kanannya sudah jadi pasar. Ya, orang Palestina kiri kanan, orang Arab berjualan di situ. Saudaraku, ya jadi tidak seperti dulu jalan itu begitu sempit Via Dolorosa. Dan saya ingat benar pada waktu itu rombongan kami 80 hampir 100 orang. Saudara-saudara, orang mulai mengingat kembali peristiwa yang besar di jalan seperti Via Dolorosa itu, di mana Tuhan Yesus satu jatuh bangun, dicemeti, diludahi, di tiap tikungan jalan ditendang, ya, dan orang mulai napak tilas. Saya ikut dalam rombongan itu, ya, saya pikul salib yang salib Al-Basiyah, bukan salib yang beneran Tuhan dulu, salib kasar yang berat, tapi memang dibuat demikian rupa oleh panitia supaya mengenang. Saya hanya memikul kayunya kayu Al-Basiyah, jadi enteng saudara, di sebelah tangan pun bisa. Tapi kami ikuti. Saya ingat saudaraku ada seorang ya berkulit putih, ya turis asing mungkin dari Eropa, tiba-tiba di depan menangis dan pingsan di depan rombongan kami. Mungkin saking menghayati saudara. Sebab kalau saudara pergi ke sana saat ini di tiap tikungan jalan itu, walaupun sudah dari pasar kiri kanan, itu ada gambar Yesus belok kiri, Yesus waktu ditendang. Lalu tikungan berikutnya Yesus waktu dicemeti. Tikungan berikutnya Yesus waktu diludahi. Jadi tiap momen aniaya yang Yesus alami itu dilukis saudara. Jadi orang yang datang ke sana mengenang. Dan tadi saya katakan di depan saya ada seorang bule, ya beberapa 4 atau 5 di depan saya, nangis saudara. Ya nangis saking seriusnya. Pikul salib saudara. Dan pingsan saudara-saudara. Saking seriusnya. Saudara-saudaraku, itu boleh-boleh saja. Saudara-saudara, saya tidak pingsan. Ya, yang penting itu salib itu ada di dalam hatiku. Dan tiap hari hidupku pikul salib. Ya, salib berbicara sense of responsibility. Salib berbicara rasa tanggung jawab. Kenapa Yesus disalib? Tanggung jawab demi keselamatan umat manusia. Ya, itu artinya salib. Sekarang kita pikul, Tuhan bilang, barang siapa yang menjadi muridku dia harus memikul salibnya, bukan salibku lagi. Yesus sudah pikul sekali cukup, dia pikul salibnya. Jadi dia bilang salibnya, ya, dan menyangkal dirinya, serta mengikut aku. Kalau tidak, kamu tidak layak jadi muridku. Jadi Tuhan ingin
supaya kita memikul salib kita. Bukan salib Tuhan Yesus nggak perlu lagi. Ya walaupun sekarang masih ada saudara di televisi belum lama ini, ya waktu Prapaskah, berapa hari sebelum Paskah, terutama di Filipina, Manila, saudara. Walaupun saya lihat di berita oleh pimpinan gereja Katolik di pusat sudah dilarang peristiwa ini, tapi orang masih begitu mungkin saudaraku impresif, berkesan. Ya orang mulai mencemeti tubuhnya. Itu di daerah Filipina, saudara. Ya memecut, melukai tubuhnya sampai berdarah, sampai bawa salib dan sebagainya. Lalu ditanya, mengapa kamu lakukan itu? Saya mengenang bagaimana dulu Yesus seluruh kujur tubuhnya terluka karena saya. Bilur-bilurnya mengeluarkan darah karena saya, lalu mereka menyiksa. Ya, tentu saya yakin bukan itu yang Tuhan minta, menyiksa diri kita. Atau di rumah masing-masing kita bikin salib yang 100 kilo dari kayu jati. Lalu kita pikul sepanjang jalan. Lalu saya bilang, Tuhan tersenyum. No, itu bukan yang Tuhan mau. Pikul salibnya itu milikilah sense of responsibility. Rasa tanggung jawab. Dalam kesetiaan, dalam ibadah, dalam berjemaat, dalam kehidupan setiap hari. Ya, memiliki sense of responsibility. Rasa tanggung jawab. Itu pikul salib kita. Ya, seperti Yesus disalib itu karena dia tanggung jawab. Dia katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu submission, penundukan diri. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum dia mati, dia berkata dari Markus 8 ayat 31. Ya, 3 hari kemudian, anak manusia akan bangkit dari kematian. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pagi ini, kita bersyukur. Ya, selalu saya karena gembala saya tekankan, ayo ingat cinta Tuhan. Ya, jadi Kristen jangan cuma nama doang. Ya, jangan cuma action saja. Ayo tunjukkan kesetiaan kita. Ya, tunjukkan kasih kita. Kalau kita suka menyanyi, setialah, setialah, setialah sampai mati. Ayo setia sampai mati. Ya, jangan kita nyanyi saja, saudaraku. Ya, tetapi Tuhan meminta dari kita action kita juga, sikap kita juga. Itulah memikul salib, tanggung jawab. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, tolong khotbah saya. Ya, ini yang tadi sudah ya, saya ulangi lagi. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Yaitu tua-tua agama waktu itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini ucapan dari Tuhan. Ya, perkataan profetik nubuatan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Coba tolong diklik khotbah saya. Kalau nggak salah sudah ada USB-nya ya. Selengkapnya ada di situ. Ya, berkat dari kebangkitan Kristus. Saudaraku, karena Kristus sudah bangkit, dia tidak mati lagi. Itu harusnya berdampak terhadap kehidupan kekristenan kita. Ya, jangan kita jadi orang Kristen namun kuasa kebangkitan Tuhan itu tidak diaplikasikan, tidak dilakukan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan bangkit itu berdampak. Kalau yang lalu yang hadir saudaraku, teman saya pendeta khotbah, kematian Yesus adalah korban yang sempurna. Orang yang percaya Yesus itu enggak perlu lagi ditambah macam-macam. Sekarang masih banyak orang Kristen sudah percaya Tuhan masih pergi ke dukun. Anggapnya korban Yesus belum sempurna. Udah percaya Alkitab, masih percaya buku primbon, ramalan, dikatakan Alkitab masih belum sempurna. Ya saudaraku, sudah percaya Tuhan, masih pegang tradisi-tradisi, ada tradisi yang baik saudara. Ya, yang tidak berlawanan dengan Alkitab. Saya pernah khotbah kan, waktu Chinese New Year. Ya, apakah Kyonghi boleh? Itu Chinese greeting, itu salam orang Cina, boleh. Kasih angpau boleh, kita bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, tapi kalau orang sudah mulai minta-minta kepada arwah orang mati, ya itu kekejian buat Tuhan. Tidak boleh. Tapi selama tidak berlawanan, boleh. Apakah boleh pakai warna merah? Boleh. Semua warna dari Tuhan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Apakah saya boleh punya sio? Boleh. Saya juga punya sio, saudara punya sio. Tapi jangan kemudian sio ini menjadi okultisme.
Sekarang tahun naga. Pasti hoki saya banyak. Oh, kalau kau jauh dari Tuhan, kau jauh dari berkat Tuhan, tetap kau tidak diberkati. Bukan karena saudara sioh naga lalu tahun ini saudara jadi banyak hoki. No. Ya. Ada tradisi yang tidak berlawanan, boleh. Tapi ada tradisi yang berlawanan. Saudaraku, itu dilarang karena oleh firman Tuhan. Tidak boleh. Ya, harus mengerti. Ada buku khusus, saudara. Kekristenan dan bidat-bidat, tradisi dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus itu berdampak. Ya, yang pertama pelayanan dan iman kita tidak sia-sia. Karena Kristus sudah bangkit. Nah, orang kalau menghayati kebangkitan Tuhan, saya percaya dia akan menghormati pelayanan, saudara. Dia tidak akan pilih-pilih pelayanan di sini, senang di sana tidak senang. No. Saudara-saudaraku, kalau orang mengerti pelayanan, dia akan memberikan apresiasi penghormatan. Ya, belum lama seorang kawan saya dari Papua, saudara, ya, dia kirim berita, dia murid saya. Di sini juga ada yang hadir, ada bekas murid sekolah kitab saya, ya Bayu. Kenal mungkin Sakius ya, dia sekarang sudah jadi gembala sidang di Wamena. Itu murid saya, dia dari Papua asli. Saudara, dia kirim, gimana Pak Nathanael, apa kabar? Dia sedang menjadi gembala di sana. Terpencil, kalau dari Jayapura, ke sana itu saya naik kapal terbang yang kecil itu saudara, yang masuk-masuk ke hutan, yang bisa masuk ke pohon-pohon, ya, dan dia melayani di sana. Dia bilang jemaat kami kalau kebaktian nggak pakai sendal, ciaka semua. Lantainya dari tanah liat, atapnya bukan genteng, bukan asbes, dari daun-daun itu. Tapi pada waktu lihat gambarnya saudara, waduh, nyanyinya, gitarnya, saudara mungkin gitar tahun berapa nggak tahu. Waduh, ya nggak ada drum, nggak ada keyboard, saudara. Memang tempatnya begitu. Tapi kalau mereka punya true faith, iman yang benar, saudara, nggak memberikan bagus tidak bagus. Ya, apa yang dikerjakan buat Tuhan bagus. Mungkin hanya metodenya yang beda. Saudara-saudaraku, pelayanan dan iman kita tidak sia-sia. Karena Kristus telah bangkit. Haleluya. Jadi kalau saya dan saudara bisa melayani Tuhan dalam bidang apa saja, ya, karena Kristus telah bangkit, maka iman kita, pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Ayatnya adalah 1 Korintus 15 ayat 14. Bisa. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tetap mati di kuburan, menjadi mayat, tengkorak, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus. Pelayanan kami, khotbah kami sia-sia. Mengkhotbahkan orang mati, mengkhotbahkan Yesus yang mati, yang takluk kepada kematian. Tapi Paulus katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, iman kamu sia-sia. Percaya kepada orang yang mati, yang tidak berdaya. Saudaraku, tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit. Dengan kata lain, pemberitaan kami, pelayanan kami tidak sia-sia. Kami memberitakan the living Christ, Kristus yang hidup, bukan Kristus yang mati. Saudara, haleluya. Ya, dan kepercayaan kamu, iman kamu tidak sia-sia. Kita beriman kepada Dia yang hidup, the living God, Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Apa yang saudara kerjakan, iman saudara, kesetiaan saudara, itu tidak jadi sia-sia. Tidak percuma, saudara. Ya, maka saya kadang-kadang suka heran. Ada orang melayani Tuhan kok tidak serius. Ada orang melayani Tuhan kok saudaraku pilih-pilih. Ya, saudaraku kok melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Kadang-kadang saya bertanya kenapa? Oh mungkin pengertian dia belum sampai. Bahwa Kristus adalah Kristus yang hidup. Haleluya. Pelayanan, pemberitaan kami tidak sia-sia karena Kristus itu hidup. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kualitas pelayanan kita? Bagaimana kualitas iman kita, saudara? Puji Tuhan, ya. Next, berikutnya khotbah saya. Yang kedua, kalau yang pertama pelayanan dan iman kita tidak sia-sia karena Kristus hidup, Tuhan kita hidup. Yang kedua, Kristus adalah Tuhan yang menang atas maut. Haleluya. Kristus adalah Tuhan yang menang atas maut. Puji Tuhan.
Hal kita punya Tuhan yang hidup. Kita tidak menyebut-nyebut Tuhan yang mati. Kita tidak memanggil-manggil Tuhan yang sudah terkubur di dalam tanah. Ini statement Alkitab. This is Christianity. This is the true Christianity. Inilah kekristenan yang benar. Jadi orang gak bisa menolak. Tapi saya khotbahkan Alkitab. Ya, saudara-saudaraku, Kristus adalah Tuhan yang menang atas maut. 1 Korintus 15, 55 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Hei maut, kata Paulus ditantang. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Maut adalah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Apalagi maut yang kedua. Kalau maut pertama itu badan kita dikubur di Pandu, di Kerkhof, Cikadut, itu kematian pertama, the first death. Kematian kedua itu kematian kekal dalam neraka selama-lamanya. Itulah kematian yang paling ditakuti. Kalau kematian yang pertama, orang boleh dilemparkan ke laut. Orang boleh dikubur. Orang boleh macam-macam, saudara. Tapi kematian kedua adalah kematian yang kekal. Dan ini ditantang oleh Paulus. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Ditantang. Ya, hei maut, di manakah sengatmu? Dengan tegas, dengan jelas Paulus menantang. Karena dia yakin Tuhan yang dia sembah dan layani adalah Tuhan yang telah bangkit. Hei maut, di manakah sengatmu? Oh haleluya. Tadi saya bilang kalau kematian pertama itu kematian badan. Orang dengan cara apa saja bisa mati. Ya, ada orang tidur enggak bangun lagi, saudara. Ada orang lewat sakit bisa mati, saudara. Ada orang tiba-tiba ya nggak jauh dari sini tetangga kami baru pulang olahraga, saudara, nyebrang jalan disikat oleh anak muda yang ugal-ugalan lalu terseret 20 meter, dibawa ke rumah sakit, pecah otaknya. Jadi dengan cara macam-macam orang bisa dipanggil Tuhan. Makan pisang menjelek di sini, saudaraku, nggak bisa nafas mati. Kematian tubuh bisa dengan cara apa saja. Tapi kematian yang kedua, kematian yang kekal, surga atau neraka, itulah maut. Saudaraku, Paulus dengan tegas berani dia berkata, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? 56, ayat 56. Hei, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, peraturan. Ya, kemarin pendeta dengan singkat menjelaskan. Saudara, taat 1, taat 9, yang 1 gagal. Sebab memang Taurat itu adalah tuntutan. Enggak ada orang yang sempurna. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Ya, kita di bawah hukum anugerah. Jadi bukan lagi jangan begini, jangan begini, bukan. Itu otomatis keluar karena anugerah Allah. Ya, jangan begini, itu Taurat, saudara. Ya, tapi oleh anugerah Tuhan, saudara, kita berbuat benar, baik bukan karena pengen selamat, no, karena sudah diselamatkan. Saudara, kebaktian di sini mau ke surga, salah. Emangnya surga bisa dibayar dengan saudara pergi ke gereja, dengan nyanyi-nyanyi saudara bisa sogok Tuhan? Murah benar Tuhan. Saudara memuji Tuhan, mulia karena Dia telah lebih dulu menyelamatkan kita. Ini harus diimani. Ya. Apa dengan pelayanan kita? Oh, lalu saudara surga terbuka, emang murah sekali surga dibayar dengan pelayanan saudara? Ya. Saudara, we are saved by grace. Kita selamatkan oleh anugerah Tuhan. Kenapa kita setia sungguh-sungguh? Karena kita sudah diselamatkan. Orang harus mengerti itu. Maka maaf kata kalau orang kadang-kadang acuh tak acuh saya, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Ya, jangan dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, 57. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Bukan oleh kita, bukan oleh kerajinan kita, oleh kesalehan kita, bukan, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kemarin pemberitaannya waktu Jumat, saudara, membuat orang sedih. Ya, Yesus yang teraniaya menggantikan dosa. Memang pada waktu itu di sekitar Bukit Tengkorak kesedihan, sampai alam juga sedih 3 jam. Kan kata Alkitab semua gelap.
alam raya ini ikut berduka cita. Karena dia yang tanpa dosa dijadikan dosa. Alam juga gelap ikut berduka cita. Memang Jumat Agung ini saudaraku suasana di mana kesedihan. Maka Tuhan Yesus ya namanya saudaraku the only son of God, anak Allah yang tunggal, dia berseru di atas salib. Eloi Eloi lama sabatani. Bapak kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, banyak orang nggak mengerti teologi ini saudara. Ya, berarti Yesus bukan Allah. Buktinya dia berseru sama Allah, kenapa tinggalkan aku? Dia ngerti tentang doktrin Trinitas yang memang sulit diceritakan pakai nalar. Itu harus pakai iman. Oh, Yesus itu bukan Allah. Buktinya dia bilang, Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Ya, berarti Yesus dengan Allah itu lain. Ceritanya panjang tentang the Trinity, yang Tritunggal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus yang Maha Kudus. Sebelum Yesus disalib dia sering berkata, apa yang aku kerjakan, aku lihat dia yang dikerjakan oleh Bapa. Apa yang aku sampaikan, aku dengar dari Bapa. Bapa dan aku menyatu. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa itu satu. Bapa selalu bersama dengan aku. Sekarang disalib, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Sedih. Karena seluruh hidup Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki berlumuran dosa manusia. Dosa saya, dosa saudara. Saudaraku, dosa yang najis, dosa yang saudaraku macam-macam itu, saudaraku ditanggung oleh Yesus. Paulus katakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Ya, maka Allah yang Maha Kudus yang biasanya selalu memandang. Bahkan waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus lambang burung merpati dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Begitu akrab Bapa dengan Yesus. Memang mereka satu. Jadi dijelaskan tidak bisa singkat di mimbar saudara. Harus deeper Bible study, harus pendalaman Bible study yang mendalam baru ngerti Trinitas itu apa. Saudara-saudaraku, Yesus dan Bapa yang selalu jadi satu. Sekarang karena Yesus menanggung dosa manusia yang menjijikan. Yang terpaksa dia harus minum cawan itu di Getsemani saudara-saudara. Sampai akibatnya dia berseru, Bapa kenapa engkau tinggalkan aku? Bapa yang selalu memandang Yesus tiba-tiba memalingkan wajahnya. Karena seluruh tubuh anaknya dilumuri dosa. Saudara. Yesus merasa lonely, kesepian. Kenapa engkau tinggalkan aku? Pada waktu saya pernah dengar seorang pendeta berkhotbah. Pada waktu Yesus berkata, Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Itu kerajaan neraka tepuk tangan, saudara. Hore, Yesus mati. Hore, kata kerajaan neraka, Yesus mati. Oh, saudaraku. Yesus mati. Tapi Allah di surga berkata, 3 hari dia akan bangkit. Sebab dia mati bukan sama dengan matinya manusia. Yang seluruh peredaran darahnya beredar darah Adam dan Hawa. Tapi darah Yesus lain. Dia lahirnya saja dari Roh Kudus. Bukan dari biologis manusia. Bapak di surga bilang, hei iblis, hei kerajaan neraka jangan bertepuk tangan. Dia cuma mati 3 hari. Sekedar memikul dosa manusia. Dia tanpa dosa. He is sinless, kata Alkitab. He is innocent, dia tanpa cacat celah. Kata Allah nanti pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan waktu Yesus bangkit itu kuasa maut dikalahkan. Maka Paulus berkata, hei maut, di mana sengatmu? Maut, di mana sengatmu? 58, tolong ya. Kita lengkapi ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, nah ini benar saudara. Orang kalau menghayati Kristus yang bangkit, Kristus yang menang, Kristus yang dikjaya, Kristus yang perkasa, Kristus yang sudah menang atas kuasa maut. Orang Kristen juga harus menang. Jangan memble-memble saudara-saudara. Itu enggak cocok dengan Tuhan yang bangkit saudara. Ya sekarang banyak saudaraku di sana sini. Orang Kristen tidak cocok dengan sebutannya. Saudara. Paulus berkata karena dia sudah bangkit. Kuasa maut dikalahkan harus gagah perkasa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih berdiri teguh. Siapa yang loyo-loyo? Siapa ikut Tuhannya masih Senin Kemis? Siapa ikut Tuhannya yang masih mood-moodan? Bulan Februari saya moodnya bagus. Kalau bulan Maret moodnya jelek. Saudara,
Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Nah, ini Paulus berkata setelah dia berbicara menantang maut, mendeklarasikan Yesus yang telah bangkit. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini positif saudara. Ya, karena Yesus yang bangkit. Haleluya. Kenapa kita pagi ini saya sengaja kumpulkan, mari kita ingat selain korban Yesus Jumat Agung, ya sekarang Yesus telah bangkit, berdampak terhadap pelayanan kita, terhadap hidup iman kita, hidup kekristenan kita. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Melayani Tuhan, pilih-pilih zona iman atau zona nyaman? Saudara, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Kalau kita setia, kita bertekun, kita berkomitmen, tidak sia-sia. Haleluya. Kenapa? Tuhan kita, Tuhan yang bangkit. Saya pernah ikut satu kebaktian kebangunan rohani, sudah cukup lama, kebetulan pengkhotbahnya Brother Frank dari India. Dia seorang insinyur, dia seorang pejabat juga di India, di Bombay. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya hadir di situ dan saya diberkati luar biasa. Saudara, dia bilang, Brother Frank bilang, dulu saya di India, saudaraku, saya adalah pejabat pemerintah. Saya berjalan selalu di karpet merah, artinya dihargai, dihormati. Tetapi tiba-tiba suatu saat Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Ya. Dan saya melayani pengemis, gelandangan, orang-orang jalanan di Bombay, sekitar toko-toko itu kalau hujan ini mereka pada tidur di emper. Mereka kehujanan. Dan saya diutus Tuhan memberitakan Injil ke sana. Kata Brother Frank. Dia orang kaya, dia orang berpengaruh, dia orang pintar. Tapi Tuhan panggil menjadi penginjil. Saudaraku, dia bilang kaget. Ternyata melayani Tuhan kok begini ya. Tantangan, dihina, dia pernah diludahi, dia pernah dipukul. Di tengah hujan dia menginjil di emperan toko-toko di Bombay. Saudara, gelandangan-gelandangan banyak. Tiba-tiba bilang, oh Tuhan, percuma melayani Tuhan. Dulu aku melayani dunia, aku berkelimpahan. Aku mewah dan lain sebagainya. Sekarang aku melayani Tuhan, kok kayak gini Tuhan. Malam-malam kehujanan, gelandangan yang tidur, yang berpenyakitan. Dia pokoknya mengeluh. Saya dengar langsung itu Brother Frank dia bersaksi. Waktu dia mengeluh sama Tuhan, padahal dia dipanggil jelas oleh Tuhan. Dia komplain sama Tuhan. Dia pikir melayani Tuhan itu enak. Dia pikir melayani Tuhan itu tanpa masalah. Ya, sebab dulu dia berjalan di atas karpet merah. Saudaraku, Brother Frank cerita, waktu saya mengeluh, waktu saya komplain sama Tuhan, saudara, tiba-tiba Brother Frank bilang, di depan saya ada layar bioskop yang besar. Gede. Apa yang dia lihat? Dia bilang, Yesus yang tersalib. Kepalanya pakai mahkota duri, darah bercucuran. Kalau mahkota pakai kepala, ditaruh di atas kepala Yesus, itu berbicara apa saudara? Dulu di luar Tuhan, pikiran kita hanya dunia. Pikiran kita hanya orientasinya kepentingan kita. Dulu pikiran kita hanya keuntungan kita. Dulu pikiran kita begitu. Tapi itu sudah dikenakan kepada Yesus. Supaya apa? Sekarang setelah kita ditebus oleh Tuhan. Setelah jadi orang percaya. Kita mulai memikirkan tentang Tuhan. Kolose 3, 1 dan 2. Memikirkan Allah dan kerajaannya. Saudara-saudara. Frank diperlihatkan Yesus yang tersalib. Tubuhnya bercucuran darah, kedua tangannya dipaku. Dulu tindakan kita hanya untuk egosentris, untuk kita saja. Apa yang gua senang, apa yang gua mau semau gue, itu aku kerjakan. Ya, maka kedua tangannya dipaku Yesus. Supaya apa yang kita kerjakan, mari belajar memuliakan Tuhan. Kaki Yesus juga dipaku, saudara. Dulu perjalanan kita jalan kemana hatiku mau. Kemana hati nuraniku mau senang, itu aku pergi ke sana. Masa bodoh itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pokoknya apa yang aku mau, aku jalani hidupku. Itulah saudaraku kehidupan manusia lama kita. Paulus katakan, berbahagialah setiap telapak kaki orang yang memberitakan kabar keselamatan. Berbahagialah setiap telapak kaki orang yang mengagungkan nama Tuhan. Kaki Yesus dipaku. Waktu lambungnya ditombak. Keluarlah darah dan air. Itu adalah proses orang melahirkan seorang ibu. Darah dan air. Walaupun saya belum pernah melahirkan. Darah dan air keluar. Juga dari tubuh Yesus, kata Alkitab, sampai tetesan darah terakhir.
Itulah proses orang melahirkan. Dari salib. Karena korban Yesus, lahirlah gereja Tuhan, saya dan saudara. Lahirlah jemaat Tuhan, saya dan saudara. Dia bilang kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas engkau, Petrus, jangan salah ya. Bukan di atas manusia Petrus. Petrus itu manusia penyangkal, saudara. Bayangin kalau gereja didirikan di atas orang yang pelin-pelan kayak Petrus, kacau, saudara. Petrus itu berbicara batu karang. Saudaraku, Tuhan ingin saudara jadi gereja Tuhan yang kokoh. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kuasa kebangkitan Tuhan, saudaraku, membuat kita semangat. Ya, tadi Brother Frank bercerita, waktu saya mengeluh di Bombay, saya komplain sama Tuhan, kok begini melayani Tuhan, saya pikir enak Tuhan, saya pikir dipuji dan sebagainya seperti dulu waktu di dunia. Tiba-tiba waktu dia komplain, dia lihat layar besar, Yesus yang tersalib. Dan gambar itu bersuara, Frank, apa yang kau kerjakan untuk aku, belum ada bandingnya dengan apa yang aku kerjakan untuk kamu. Klik khotbah saya, saudara-saudara. Tadi yang kedua, klik khotbah saya. Kristus adalah Tuhan yang menang, ya. Itulah Tuhan yang bangkit. Terus semuanya pagi ini kita berkumpul di sini. Oh haleluya. Saudaraku yang ketiga, klik khotbah saya. Kita memiliki nama di atas segala nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, Yesus adalah nama di atas segala nama. Saudara boleh panggil nama siapapun yang terkenal dalam dunia ini untuk menangkal kuasa kegelapan, gak akan mempan. Tapi pakailah nama Yesus, nama di atas segala nama. Paulus berkata dalam Filipi 2:8-11, tolong ditampilkan, ayat ini bagus sekali. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Ketaatan Tuhan harus ditiru, saudara. Ya, taat sampai mati. Banyak kan kita mau taat kalau enak. Ya, kalau menyenangkan. Kalau bikin kita happy. Tapi kalau ada pencobaan, kalau ada tantangan, ada struggle pergumulan, mungkin bukan kehendak Tuhan. Ya, kita bikin teologi sendiri. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib, ini kesetiaan. Contoh kesetiaan Tuhan. Haleluya. Next, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, name above all names. Nama di atas segala nama, tidak ujug-ujug. Yesus lakukan ketaatan. Ya, dan ini banyak diajarkan oleh Alkitab. Mulai dari Maria. Maria seorang virgin, anak darah. Saudara-saudaraku, didatangi malaikat. Maria, Allah akan meminjam rahimmu. Melahirkan Yesus. Maria kaget. Dia bilang, aku belum punya suami. Bisa aku dirajam menurut hukum Musa. Mati dilempar batu. Tapi ujung-ujungnya setelah malaikat berkata, Maria bilang, baca di dalam Injil Lukas. Tuhan, aku ini hambamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Ini penundukan diri. Ya, kebanyakan kita, Tuhan harus nurutin gue. Ya, Tuhan harus nurutin saya, selera saya. Itu bukan hamba Tuhan itu ya. Saudaraku, ayat yang ke-10, klik. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ya, saudaraku, roh-roh di udara. Para malaikat. Yang ada di atas bumi, manusia dan seterusnya. Yang ada di bawah bumi, penghuni-penghuni neraka. 11. Dan segala lidah mengaku, ini tujuan, the final destination, tujuan terakhir. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita perlu mengingat kembali peristiwa kebangkitan Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama. Saudara-saudara, pada pagi hari ini dia telah bangkit. Dia diberikan nama di atas segala nama. Itulah sebabnya kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau para dukun, saudara,
Yang punya ilmu hitam itu kalau dia punya kliennya minta rezeki, minta kesembuhan, kliennya pakai menyan. Kumat kami. Terus menyanyi ke atas, kliennya yang sakit sembuh. Tiba-tiba dapat hoki. Itu hoki dari setan ya. Kenapa? Cara kerjanya meniru cara kerja Tuhan, setan itu. Saudara. Kemenyan naik. Lalu si dukun komat Hamid, ini ada langganan minta rezeki. Besok ini ada langganan minta jodoh. Ada langganan. Terkabul saudara. Karena di sana ada roh jahat di udara. Ditangkap, dikabulkan. Jadi jangan suka pergi ke dukun ya. Dan bilang, pernah ada orang Kristen ngelawak soalnya Panatanael. Di situ ada dukun dipakai Tuhan. Ngaco. Dukun dipakai setan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita juga punya ciri khas. Dalam nama Tuhan Yesus, itu nama saudara menembus langit dan sampai ke tata Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah puncaknya saudara. Kebangkitan Tuhan. Nama di atas segala nama. Kristus adalah Tuhan. Ya, next kalau saya. Nomor 4 kalau tidak salah. Ya, kebangkitan Kristus berdampak terhadap kebangkitan iman kita. Harus, ya. Kalau Yesus bangkit, kok imannya nggak bangkit? Ya? Yesus hidup, kok imannya mati-mati terus? Ya, Yesus bangkit, kok kalah terus? Ada pencobaan sedikit kalah, digosipin sedikit kalah, ya, diintimidasi kalah, saudara. Kok katanya Yesus itu sumber kebangkitan. Kebangkitan Kristus berdampak terhadap kebangkitan iman kita. Haleluya. Kita akan berdiri membaca ayat ini bagus sekali. Mari saudara. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ayo yang hadir kita baca ya, ini bagus sekali. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Tolong ditayangkan. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Yang ingin ku ketahui kata Paulus, Kristus dan kuasa kebangkitan. Banyak orang kenal Kristus. Banyak orang tahu sejarah kelahiran Yesus. Padahal udah lama gak pernah beribadah. Sudah lama tidak cinta Tuhan, masih hafal. Kata Paulus, yang mengenal Kristus orang banyak kenal. Tapi kuasa kebangkitan. The power of His resurrection. Bagaimana kuasa kebangkitannya? Oh banyak orang kenal saudara. Terus orang Kristen yang tinggal nama doang. Orang Kristen yang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Oh mereka masih kenal dengan Yesus saudara. Ya. Tapi kata Paulus dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wah ini yang ini bisa lama khotbah saya. Tentang eskatologi saudara. Ya, nanti kalau kita mati di dalam Tuhan. Termasuk saudara kita yang sudah mendahului kita di dalam iman. Itu kuburan akan terbelah. Kemarin di satu daerah ada gudang bom meledak. Terdengar ada radius berapa kilometer. Nanti kalau Tuhan datang, kuburan itu terbelah. Saya nggak bisa bayangkan itu di Kerkhov, suaranya kayak apa saudara. Buah-buah, Cikadut yang beriman dikubur di sono. Orang yang pernah tenggelam saudara mati di laut, karena dalam Yesus akan bangkit saudaraku di Pandu. Yang macam-macam itu kuburan, itu mengeluarkan suara yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan, nggak percaya tunggu tanggal mainnya. Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Karena Kristus telah bangkit, nanti kita juga akan mengalami kebangkitan. Dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, haleluya. Oleh karena itu, mari saudara. Kata Paulus, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Pertahankan iman. Bunda Teresa berkata, Tuhan tidak memanggil saya supaya saya jadi orang yang sukses. Kata Bunda Teresa waktu ditanya. Sebab dia penerima hadiah Nobel. Bunda Teresa,
Wah luar biasa, akan terima hadiah Nobel. Bunda Tersi bilang, Tuhan panggil saya bukan jadi orang sukses. Tapi Tuhan panggil saya jadi orang setia. Orang sukses belum tentu setia. Tapi orang setia pasti sukses bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah pagi hari ini kita hadir di sini karena anugerah Tuhan. Tolong pemain musik, kita nyanyi lagu yang tadi. Tolong singer bantu saya, karya terbesar ya. Kalau hari ini kita hadir di sini benar, itu karya terbesar dari Tuhan Yesus Kristus. Tolong lagu ini ditayangkan supaya semua bisa menyanyi. Kau nyanyi itu dengan iman, saudara. Ya, pernah di sebuah gereja di Bandung, saudara, di sebuah gereja itu kebetulan gembalanya teman saya. Waktu masih menyanyi memuji Tuhan, belum khotbah loh, masih menyanyi. Nggak tahu ada satu jemaatnya bahwa orang yang kerasukan setan tetangganya. Pendeta nggak tahu, teman kerja nggak tahu. Ternyata dia didiami oleh satu roh jahat karena dia pernah menyimpan ilmu. Saudara tahu, waktu masih nyanyi itu setan tutup telinganya, panas, panas. Jadi dalam pujian itu ada kuasa. Apalagi kalau udah didoakan. Jadi jangan main-main. Kalau lagi pujian itu jangan sambil makan permen karet, sambil ngobrol yang sebelah, toel-toelan ya. Mari kita berikan pujian yang sungguh buat Tuhan. Karya terbesar. Kasih yang terindah. Amin. Haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Karya terbesar, kita ingin angkat tangan kita pagi ini. Haleluya. Yes Tuhan. karya terbesar Haleluya dalam hidupku Tuhan. dalam hidupku. Amin. Amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau karya terbesar pagi ini buat saya dan buat saudara. Amin. karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus harta terbesar. Yang sakit pegang bagian yang sakit, yang beban bagian dadamu pegang. Haleluya. Karya terbesar. Nama di atas segala nama, di bumi dan di sorga. Nama Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah setiap orang pagi hari ini. Jadilah sesuai dengan iman-Mu. Sembuh, pertolongan Tuhan hadir dalam hidup mereka.
Dalam nama Yesus. Yesus Yes. One more time. Sekali lagi. Karya terbesar. Terimalah dengan imanmu. Pagi hari ini pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kuasa Tuhan. Yes. Yes. Aku Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama. Firman Tuhan telah disampaikan. Selanjutnya Roh Kudus akan menghidupkan firman dalam setiap hati pendengar. Kami percaya Engkau pembuat mujizat, hidup dan selamanya hidup di dalam kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Orang benar hidup oleh iman. Dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Saya undang Ibu Inge, boleh maju ke muka untuk berdoa. Dan untuk yang bertugas, boleh mempersiapkan diri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami bisa hadir di sini Tuhan, berkat Allah, berkat daripadamu ya Bapa. Engkau berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau memberkati kami yang memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Engkau mau pakai kami semua sebagai alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidup
berbahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Cina Tuhan, ada pengumuman tambahan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang belum dapat souvenir untuk per satu kepala keluarga satu, boleh menghubungi Ibu Lola di bawah. Jadi sekali lagi yang belum dapat souvenir di hari Jumat, boleh menghubungi Ibu Lola di bawah ya. Dan yang kedua, sekarang kita habis dari ibadah, kita ada bazar di belakang, jadi kita tertib, mungkin bisa dibagi dua, ada yang mau ke bazar dulu silakan. Ada yang mau makan bakso tahu dulu silakan. Bapak Ibu Saudara kan udah dibagiin kupon, yang belum dapat kupon boleh langsung minta aja ke Bapak Paulus ya. Tadi Bapak Paulus yang membagikan, atau ke Ibu Yohan, boleh minta kuponnya karena nanti kuponnya ditukar di bawah. Terus tidak boleh makan di luar. Kita udah siapin di dalam. Jadi area dalam kita menghargai saudara kita umat Islam yang sedang berpuasa. Jadi kita semua makan di dalam, nggak boleh ada yang di luar. Jadi kita bagi dua aja biar gak terlalu rame di belakang juga kan, tempatnya gak terlalu gede juga. Jadi kita bagi dua aja, ada yang mau makan bakso silakan, ada yang mau langsung menukarkan bazar silakan. Oke, puji Tuhan. Untuk sebentar kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Untuk yang bertugas boleh bersiap-siap ya. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku
Saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Jadi saya jelaskan sedikit. Pembagian basar itu di rumah belakang di rumah gembala. Dan untuk makanan itu di bawah di dalam ya, karena puasa kurang bagus kalau kita jor-joran karena mereka lagi puasa. Di sana juga garasi di belakang sudah dikosongkan, juga bisa, cuman mungkin bapaknya harus hati-hati bawa bakso tahunya. Demikian, dan minggu depan ada perjamuan kudus karena minggu yang pertama pagi dan sore masing-masing. Kemudian tolong selalu doakan, saya selalu serukan saudara, kalau mau tidur sisipkan doa untuk pembangunan gereja. Saya sangat percaya tentang kuasa doa ya. Yang pernah saya alami beberapa kali yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan dengan luar biasa. Jadi kami terus secara intens berhubungan dengan insinyur sipil, dengan arsitek, bahkan nanti siang juga mereka hadir, mereka adalah jemaat Isokan, akan membantu, bahkan gambarnya sudah siap. Pelaksanaannya kita serahkan sama Tuhan, tapi yang jelas kita melakukan bagian kita. Ya, dan kita untungnya kita sudah punya IMB gereja di tempat ini. Jadi tinggal saya minta perubahan ke Dinas Tata Kota bagian bangunan, dan selanjutnya yang penting saudara berdoa kalau di rumah, jangan doa untuk sendiri ya, doakan untuk rencana pembangunan. Kita lihat bagaimana breakthrough, terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Mari saudara kita mengakhiri dengan doa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih banyak. Jemaat GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan membangkitkan setiap firman yang disampaikan. Iman kami bangkit bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang telah bangkit, yang telah menang atas kuasa kematian. Terima kasih Tuhan memberkati yang hadir pagi ini. Yang sakit dalam nama Yesus dengan iman. Oleh bilur Tuhan engkau dijamah, engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah dengan berbagai macam hal, Tuhan akan berikan kekuatan dengan firman dan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan dengan 1001 macam alasan, Tuhan tegur, Tuhan bicara kepada mereka supaya mereka tidak menyesal kemudian nanti. Haleluya, terpujilah Tuhan memberkati pemerintah kami yang baru saja menyelesaikan pemilu dengan pertolongan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah hadir atas bumi Indonesia. Dari pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan melindungi. Biar seluruh rakyat Indonesia di Sabang sampai Merauke mengalami shalom, damai sejahtera dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Saudara angkat tangan kanan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati pribadi saudara, keluarga saudara, keperluanmu jasmani dan rohani, pertumbuhan iman, kasihmu kepada Tuhan makin bertambah, ketaatanmu makin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. God bless you.